Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Zulkifli dari kelas A dengan NIM 831421010. Di sini saya akan membawakan materi tentang kepribadian psikopat dan keabnormalan seksual, di mana materi ini sudah dibahas pada minggu lalu dan kali ini akan saya mencoba menjelaskannya kembali. Yang pertama adalah psikopat atau kepribadian psikopat. Psikopat adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menyebut seseorang dengan karakteristik psikopat. Dalam suatu studi yang dipublikasikan oleh American Psychology Association, ditemukan bahwa 29% dari populasi dunia menunjukkan satu atau lebih karakteristik psikopat. Namun hanya 0,6 diantaranya yang terdiagnosis sebagai seorang psikopat. Penyebab psikopat adalah seperti kebanyakan gangguan mental lainnya, psikopat adalah kondisi yang masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab psikopat adalah faktor genetik, yaitu orang tua dengan gangguan mental berpotensi untuk menurunkan atau mewariskan kelainan genetika tersebut, termasuk psikopat, kepada anak. Kemudian trauma masa kecil, di mana trauma atau akibat kekerasan fisik, emosional, dan seksual, pola asuh orang tua yang tidak baik, ataupun kondisi ekonomi yang sulit bisa menjadi pembentukan karakteristik psikopat saat anak tumbuh dewasa. Kemudian gangguan fungsi otak, adanya penurunan aktivitas dan di sistem limbik dan korteks prefrontal di otak yang terlibat dalam pengontrolan emosi, empati, serta pengambilan keputusan. Oke, lanjut gejala psikopat, yaitu karakteristik psikopat biasanya muncul sejak masa kanak-kanak dan cenderung memburuk saat anak beranjak dewasa. Berikut adalah beberapa gejala psikopat yang perlu diketahui. Yang pertama adalah bersikap manipulatif. Seorang psikopat seringkali terlihat karismatik sehingga membuat banyak orang tertarik dan menyukainya. Karakteristik inilah yang digunakan mereka untuk memanipulasi orang lain. Sebagai contoh, psikopat akan membujuk dan membohongi orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka yang melanggar norma sehingga mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Yang kemudian atau poin yang berikutnya adalah membutuhkan stimulasi. Seorang psikopat membutuhkan hal-hal yang dapat memberikan mereka efek stimulan. Seringkali stimulasi yang dicari adalah suatu hal ilegal atau hal yang melanggar hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, seorang psikopat sering melanggar peraturan hanya untuk mencari kesenangan pribadi. Kemudian, poin yang ketiga adalah suka berbohong, di mana seorang psikopat sering berbohong agar terkesan tidak bersalah dan bisa keluar dari masalah. Tidak jarang mereka menyajikan suatu kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya, sehingga narasi yang dibangun menjadi tidak konsisten. Kemudian bersikap arogan dan terlalu percaya diri. Seorang psikopat selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka merasa berhak untuk mendapatkan segala hal yang ada di dunia. Untuk itu, mereka akan melakukan apapun itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa peduli dengan konsekuensi hukum dan norma yang berlaku. Yang kemudian adalah poin kelima, tidak peduli dengan orang lain. Seorang psikopat tidak peduli dengan perasaan dan hak orang lain. Oleh karena itu, mereka cenderung merasa tidak bersalah dan mengabaikan perasaan orang lain yang mereka lukai. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa mereka akan melakukan gaslighting atau manipulasi orang yang mereka sakiti agar meragukan persepsi, pengalaman, serta pemahaman mereka sendiri. Yang keenam adalah tidak memiliki rasa empati. Kesulitan memahami perasaan orang lain adalah salah satu gejala psikopat yang cukup umum ditemui. Menurut mereka, rasa takut, sedih, atau kecewa merupakan hal yang tidak masuk akal. Maka dari itu, seorang psikopat akan bersikap acuh tak acuh. Bahkan ketika melihat orang terdekat mereka menderita. Yang ketujuh, tidak mampu mengontrol perilakunya. Seorang psikopat cenderung tidak mampu mengendalikan perilakunya sehingga seringkali melanggar peraturan dan norma yang ada. Hukum, kebijakan, dan apapun itu tidak berlaku bagi seorang psikopat sehingga mereka merasa tidak perlu mengontrol cara bersikap mereka dalam kehidupan sosial. Yang kedelapan, impulsif dan tidak bertanggung jawab. Karena sikapnya yang tidak mempedulikan aturan dan tanggung jawab, seseorang psikopat seringkali merespon sesuatu sesukanya dan tanpa berpikir terlebih dahulu mengenai resiko dan tindakan yang mereka lakukan terhadap dirinya dan orang di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang psikopat akan berhenti dari pekerjaan secara tiba-tiba tanpa rencana jangka panjang untuk menghidupi dirinya sendiri ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan di dalam memaparkan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.